Film dibuka dengan adegan di mana seorang wanita yang sedang jajan di sebuah warung. Ironinya, dia tidak bisa membayar semua jajanannya dikarenakan uangnya tidak cukup alias pas-pasan. Akhirnya dengan bete dia pergi dari warung itu dan hanya membeli secukupnya saja. Tapi tiba-tiba tambah bete lah ya, udah gak bisa jajan, terus sekarang malah basah kuyup gara-gara kecipratan. Sang pemilik mobil pun turun dan meminta maaf atas kelalaian supirnya tersebut. Akan tetapi karena udah kadung emosi, wanita ini malah memaki-maki pria berjas ini. Masih dengan niat baik, sang pemilik mobil berniat memberikan uang kepada wanita ini untuk membelikan baju baru. Dia meminta wanita ini untuk ikut masuk ke mobil dan mencari ATM terdekat. Salah paham dan merasa direndahkan, emosi wanita ini pun memuncak. Dia pun menolak tawaran itu dan pergi meninggalkan pria berjas tersebut. Oke, wanita ini bernama Nina, nggak pakai bobo ya kan? Dia tinggal di apartemen sederhana bersama suaminya yang bernama Alex. Nina yang baru sampai rumah dan masih bete malah kena omel suaminya yang baru aja membuka sebuah surat yang ternyata itu adalah surat tagihan dari bank. Nina disalahkan karena tidak membantu Alex mengingatkan akan hal ini. Di surat itu pihak bank mengancam akan menyita aset mereka jika tidak melunasi hutang dalam waktu yang ditentukan. Jadi poinnya Alex tuh ngomel ke Nina, kamu tuh ngapain aja sih? Masa ngingetin aku aja gak bisa? Aku tuh gak bisa mikir semuanya sendirian. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nina pun tambah sedih. Udah gak jajan, kecipratan mobil, diomelin suami, lengkap lah pokoknya. Melihat istrinya bersedih, Alex pun meminta maaf ke Nina. Dia gak bermaksud untuk menyakiti perasaannya Nina. Dan akhirnya dilanjutlah dengan adegan mamah papa. Bisa aja ya lek. Dari minta maaf jadi minta jatah ya kak. Tapi it's okay, udah sah geng. Jadi nggak usah gelisah gitu kalian. Alex merupakan dosen di sebuah universitas dan mengajar ilmu sinologi, yaitu ilmu yang mempelajari apapun tentang Tiongkok. Dari budaya, bahasa, ya apapun lah. Dan ternyata Nina termasuk salah satu dari mahasiswi di kelasnya tersebut. Jangankan kalian nih, temannya Nina yang bernama Lara pun heran kenapa Nina bisa nikah sama Alex. Apakah Alex nih jago urusan ranjang atau Alex banyak duitnya? Lara bertanya tuh. Tapi Nina menjawab bukan itu alasannya dia suka sama Alex. Bagi Nina, Alex itu seperti seorang pangeran berkuda di matanya. Waduh. Sepulangnya kuliah, Alex memberitahu Nina bahwa kenalannya di bank memberikan info kepada dirinya, yang mana bank akan kedatangan mitra dari Tiongkok dan mereka membutuhkan seorang penerjemah untuk itu. Karena kesibukan Alex mengajar ditambah pekerjaan sampingannya sebagai tour guide, Alex meminta Nina untuk mengambil pekerjaan itu. Selain untuk tambah-tambah penghasilan, Alex berharap dengan pekerjaan ini pihak bank akan memberikan kelonggaran kepada mereka berdua dalam melunasi hutang. Dan karena nggak tega suaminya banting tulang sendiri, Nina pun bersedia. Singkatnya, Nina pun datang ke bank dan siap melakukan tugasnya. Sebelum itu, dia dibawa menghadap sang kepala bank untuk diperkenalkan. Nah, di sini Nina terkejut yang mana ternyata kepala bank tersebut adalah pria yang dia maki-maki di jalan beberapa waktu lalu dan bernama Sergei. Walaupun sempat kikuk, tapi mereka berdua bersikap profesional di momen ini. Singkat cerita, tibalah waktu untuk menemani klien mereka buat senang-senang setelah acara meeting. Di momen inilah Sergei dan Nina mulai mengobrol. Ya, walaupun obrolan mereka masih seputar perjudian. Di momen ini juga Nina diberikan 2 chip oleh Sergei untuk ikutan berjudi. Dan tada, secara mengejutkan dia menang $7.000. Tak kabur ya kan, Nina all in di putaran berikutnya. Dan sayangnya gagal. Tapi itu nggak jadi masalah buat Nina guys, karena dia nggak dirugikan sama sekali di permainan itu. Jadi menurut dia tuh hanya buat have fun aja. Keakraban mereka diperhatikan oleh teman Sergei yang aku juga nggak ngeh nih namanya siapa nih. Yang pasti dia nggak melihat Sergei ini seperti biasanya dalam berinteraksi dengan wanita lain selain istrinya. Oh ya, aku jelasin juga ya. Sergei ini udah menikah juga. Dia memiliki istri cantik dan seorang anak. Hubungan mereka juga baik-baik aja. Cuman istrinya aja yang kadang-kadang ngerasa Sergei ini selalu mementingkan pekerjaannya dibanding kumpul sama keluarga. Nah, dari background ini udah jelas ya. Sergei ini pria yang suka bekerja, berintegritas tinggi, dan sangat profesional. Temennya yang jahat ini nih mengajak Sergei dan Nina untuk melanjutkan malam itu dengan bermain bowling. Terlihat Sergei dan Nina begitu have fun. Dan bisikan setan pun dimulai. Temannya menghasut Sergei untuk ngebungkus Nina malam itu juga. Aku gambarin singkat aja ya. Jadi kayak,
Bro, kapan lagi? Kamu tuh udah kerja seumur hidup kamu. Gak ada salahnya menikmati hidup sesekali. Kira-kira begitulah. Iman Sergei pun goyah guys. Dan akhirnya mengajak Nina makan di penghujung malam. Nina yang dari awal cuma berniat untuk melobi Sergei ya kan agar membantu dia dan suaminya, mencoba membahasnya di sini. Tapi Sergei menolak membahas pekerjaan saat ini. Dan malah mengajak Nina dengan sopan. Nih aku ulangin ya. Dengan sopan untuk cari Oyo terdekat. Nina yang lagi-lagi merasa direndahkan langsung berusaha pergi dari situ. Tapi sebelum pergi, Sergei menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan ini jika dia tidak benar-benar tertarik dengan Nina. Dia juga bilang Nina bisa menghubunginya kembali jika Nina berubah pikiran nantinya. Luar biasa, Sergei. Sesampainya di rumah, Nina menceritakan perihal aktivitasnya di kasino. Lagi-lagi dia kena omel suaminya nih yang menyalahkan dirinya kenapa begitu gegabah padahal udah menang. Kelihatan Nina begitu tertekan karena selalu disalahkan dengan apa yang dia lakukan selama ini. Tapi Nina belum cerita nih tentang kepala bank yang ngajak dia ngengeng di Oyo. Hari pun berlanjut, di mana di suatu hari mereka kembali mendapatkan teguran dari pihak bank. Nina teringat bahwa dia masih punya kontaknya Sergei guys. Dia bisa aja minta bantuan Sergei untuk hal ini. Tapi dia juga tahu kalau Sergei itu hidung pelangi ya kan. Perang batin tuh dia nih. Ya sekitar 2 detik lah perang batin. Akhirnya demi membantu suaminya pun dia menghubungi Sergei. Mereka bertemu di sebuah hotel. Di sini mereka udah saling tahu lah ya kan. Tanpa diminta Sergei menelpon bank untuk memperpanjang waktu pelunasan hutangnya Nina. Dan Nina bersedia menemaninya hari itu. Win-win solution lah bagi mereka berdua nih. By the way, orang luar nih kalau mau selingkuh ribet geng. Pakai acara makan kayak gini segala ya kan. Tapi justru di sini nih triggernya. Tiba-tiba Sergei bilang bahwa dia nggak minta imbalan apapun dari apa yang dia lakukan tadi. Nina boleh aja pergi jika Nina mau pergi. Nih kalimat sepele guys, tapi dewa ini nih. Nina pun terhipnotis. Dia melihat Sergei ini bukan laki-laki buaya pada umumnya. Rahimnya pun tiba-tiba anget tuh. Dan terjadilah. Nggak pakai acara pillow talk kan, Nina pun segera pulang agar suaminya tidak curiga. Begitupun Sergei. Dan sesampainya Nina di rumah, Alex dengan senang menceritakan bahwa pihak bank memberi mereka kelonggaran. Namun Nina terlihat biasa aja nih. Dia bingung mau senang atau sedih di sini. Di sisi lain, Sergei yang pulang ke rumah dicurigai istrinya karena dia mencium bau parfum wanita. Namun Sergei tetap berkelit. Beberapa waktu berlalu, Nina terus kepikiran tentang perselingkuhan ini, dimana jelas dia udah mengkhianati suaminya sendiri, ya kan? Namun tiba-tiba Sergei menelpon dan mengajak Nina untuk bikin konten lagi. Sergei sudah mengatur waktu dan tempat untuk mereka berdua. Di sini Nina menolak ajakan tersebut. Tapi lagi-lagi Sergei bilang akan terus menunggu Nina di hari itu. Dari sinilah Nina ini mulai goyah guys. Nina mulai membandingkan antara Alex dan Sergei. Singkat cerita, Nina yang pamit kepada Alex untuk pergi menemui Lara, tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah hari yang dijanjikan sama Sergei. Setelah mikir ya kan, dia membatalkan bertemu Lara dan berniat menemui Sergei. Dan bener aja, Sergei menunggunya persis di lobi hotel. Dan ya terjadilah. Nah, karena udah cocok lah ya kan, mereka ini mengatur waktu untuk bertemu lagi. Tibalah waktu yang ditentukan mereka berdua. Nina yang sudah sampai di lobi hotel kaget yang mana ternyata Sergei membatalkan bookingan mereka tanpa memberitahu Nina. Nina pun pergi dengan penuh tanda tanya, yang mana ternyata Sergei sedang sibuk mengurusi anaknya yang sedang sakit. Hari pun berlanjut tuh. Sergei juga belum kasih kabar apapun ke Nina. Nina pun selalu kepikiran akan hal ini yang akhirnya membuat kesehatan dia berkurang dan menyebabkan dia jatuh pingsan. Sebagai suami yang harus bertanggung jawab, Alex membawa Nina berobat dan merawatnya. Tapi entah karena pikirannya yang lagi kacau atau ada faktor lain ya, Nina tiba-tiba mengamuk dan ngaku kalau dia ini udah tidur sama orang lain. Jelas Alex yang remuk hatinya ini mengusir Nina dari apartemen miliknya. Nina yang putus asa berusaha menghubungi Sergei. Setelah bertemu, Nina menceritakan segalanya nih. Di momen inilah Sergei bilang akan melindungi Nina dan berencana memberikan Nina apartemen untuk tempat tinggal. Bau-bau makin sering konten ini nih. Makin hari hubungan haram ini makin dalam guys. Nina merasakan semua yang tidak ia rasakan bersama Alex. Begitupun Sergei. Dia rela menemani Nina setiap Nina butuh.
Tapi di suatu momen nih, Alex tiba-tiba ngedatengin Nina ke apartemen milik Nina. Dia mencoba meyakinkan Nina bahwa Sergei tidak tulus mencintainya. Tapi Nina berpendapat beda nih, yang mana justru setelah berhubungan dengan Sergei, dia merasakan hidup yang lebih bahagia dari sebelumnya. Nggak terima dengan jawaban Nina, Alex pun memaksa Nina untuk nana Nina. Setelah kejadian itu, telepon Sergei bergetar yang mana itu adalah telepon dari Nina. Di sini sebenarnya kita dikasih lihat nih bahwa istrinya ini tahu apa yang dilakukan suaminya. Dengan bukti dia yang membangunkan Sergei untuk mengangkat telepon itu. Sergei yang diminta datang oleh Nina pun sampai di apartemennya Nina malam itu juga. Nina menceritakan apa yang baru aja Alex lakukan kepadanya. Dia juga memberitahu bahwa ternyata Nina sedang mengandung anaknya Sergei. Jeng jeng. Tapi Sergei gentleman guys. Dia menjamin Nina dan calon anaknya akan ditanggung oleh Sergei. Sepulangnya Sergei ke rumah, sang istri terlihat seolah-olah mengetahui semuanya yang terjadi. Padahal Sergei ini belum cerita apa-apa nih. Sang istri dengan perasaan sedihnya merelakan Sergei pergi untuk bertanggung jawab atas apa yang udah dia lakukan. Gila nih, luar biasa ini wanita nih. Di suatu malam, gak lama setelah itu, Alex yang baru aja pulang dari mengajar dihampiri dua orang pria yang tiba-tiba menghajarnya. Yang mana mereka ini adalah orang suruhannya Sergei. Dan singkatnya beberapa tahun pun berlalu. Terlihat Nina sedang memangku seorang balita yang mana itu adalah anaknya. Terlihat juga Sergei bisa berbagi waktu untuk istrinya dan juga Nina. Semua berjalan sesuai yang mereka mau. Di suatu hari, Nina dan Sergei sedang menghadiri sebuah pesta di suatu tempat. Yang ternyata Alex juga termasuk undangan di acara tersebut. Namun seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka sebelumnya, Nina dan Sergei pun menghampiri Alex untuk bersalaman. Nampaknya mereka bertiga udah berdamai dengan kejadian di masa lalu nih. Dan di tengah silaturahmi yang hangat ini, Sergei tiba-tiba mendapat panggilan mendadak yang mengharuskan dia meninggalkan Nina di acara tersebut. Setelah Sergei pergi, silaturahmi Alex dan Nina berlanjut ke kamar Oyo. Dan yang ngajak ke sini itu Nina. Aku ulangin ya, Nina. Tapi di sini Nina cuma menjelaskan ini cuma silaturahmi aja nih. Dia nggak bisa balik lagi sama Alex. Dan di akhir film ditutup Nina yang pergi meninggalkan Alex di hotel. Aku gak tahu nih. Aku gak masalah ya guys. Aku gak masalah nih. Cuman aku ini bertanya-tanya aja nih. Hutangnya Alex ke bank tuh gimana ya kan? Gak dibahas-bahas tuh. Selangkangan aja terus yang dibahas. Tapi ya udahlah ya. Mungkin udah lunas.